Ini kroketnya tuh teksturnya kontras banget ya, antara luarnya yang kering dan juga dalamnya tuh yang lumer. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin Dutch croquette atau kroket Belanda ya. Yang pasti dia tuh lumer, wangi dan juga gurih ya. Jadi Dutch croquette ini beda sama kroket kentang ya, karena kita tidak akan menggunakan kentang sama sekali, melainkan menggunakan ragut base-nya. Dan kroket yang akan aku bikin hari ini tuh salah satu cemilan favorit anak-anak yang pastinya mudah untuk dibuat dan bisa banget untuk stok di freezer. Jadi kapanpun mau nyemil tinggal digoreng. Supaya makin wangi dan juga nikmat, hari ini aku akan gunakan Anchor Unsalted Butter, Anchor Cheddar Cheese Slices, dan juga Anchor Full Cream Milk. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Biasanya Dutch croquette yang tradisional ini menggunakan daging sapi. Tapi kali ini aku akan menggunakan daging ayam ya, yang kita akan bikin dulu kaldu. Jadi kita akan perlu daging ayam. Di sini aku gunakan paha file, tapi kalau misalnya kalian mau gunakan ayam utuh yang masih ada tulang, yang bone in, itu juga bisa banget ya. Pakai ayam kampung pun bisa. Nanti waktu memasaknya aja yang berbeda. Lalu bawang putih, bawang bombay, seledri, bay leaf. Kalau bay leaf nggak ada, mau di skip juga masih bisa, dan pastinya air untuk merebus. Jadi selain menggunakan bahan yang berkualitas, si kaldu ini menurutku wajib ya untuk kita bikin supaya wanginya lebih maksimal. Lalu tambahan lain untuk bikin ragut, kita akan perlu tepung terigu, lalu aku gunakan Anchor Unsalted Butter, Anchor Full Cream Milk, kaldu bubuk, pala bubuk, mustard, merica dan juga gula. Nanti kita akan perlu garam juga sedikit untuk adjust, dan juga daun thyme. Nah, daun thyme ini kalau kalian lagi nggak punya, mau di skip juga masih bisa. Bisa diganti sama parsley atau sedikit daun seledri juga masih bisa. Lalu di sini untuk kroketnya base-nya satu, tapi aku akan bikin dua varian ya. Yang pertama ini kita akan perlu jamur untuk bikin varian ayam jamur, dan juga Anchor Cheese Cheddar Slices untuk bikin varian yang cheese ya, yang rasa keju. Untuk tepung pelapisnya kita akan pakai kering basah kering. Kering yang pertama kita akan pakai tepung terigu, lalu tepung basahnya di sini kita akan perlu terigu, telur dan juga air, dan tepung kering yang terakhir kita akan gunakan breadcrumbs atau tepung roti. Oke, step pertama di sini kita akan rebus dulu ayamnya, sekaligus nanti kuahnya kita akan gunakan sebagai kaldu. Panaskan air, untuk airnya juga jangan kebanyakan supaya kaldu yang dihasilkan nanti pekat, rasanya itu maksimal ya. Untuk resep lengkap aku udah tulis di description box. Lalu masukkan ayam, bawang bombay, bawang putih, bay leaf, dan juga daun seledri. Kalau udah, ini kita akan rebus dulu. Pertama boleh di api besar ya, sampai dia mendidih seperti ini. Nah, ini kan akan keluar banyak scum juga, busa, boleh kita sisihkan. Kalau udah mendidih, ini kita akan kecilkan api ya. Lalu perlu kita masak sekitar 45-60 menit ya, supaya benar-benar si kaldunya itu dia keluar rasanya dan juga ayamnya empuk. Nah, seperti yang tadi aku udah sampaikan juga, proses ini kalau bisa jangan di skip. Misalnya ayamnya jadi cuma ditumis lalu disuir-suir, itu menurutku hasilnya akan cukup beda ya. Nah, ini dia airnya akan menyusut, nggak apa-apa, jangan buru-buru ditambahin terlalu banyak ya, karena kita nggak mau kaldunya itu dia jadi kurang pekat gitu. Kita perlu yang pekat. Tapi kalau sampai kering ya kalian harus tambahkan air ya. Nanti kita akan perlu kurang lebih 350 sampai 400 ml kaldu. Kalau udah sejam, ayamnya kita angkat, sisihkan ke dalam mangkuk seperti ini. Lalu untuk kaldunya juga kita akan saring. Untuk ayamnya kan ini udah lunak, jadi suirnya bakal gampang banget. Tinggal pakai 2 garpu kayak gini, dicabik-cabik dan juga ditekan-tekan supaya hasil suirannya ini dia halus lembut ya. Tapi jangan dicincang atau di blender ya, nanti hasilnya beda karena kita perlu tekstur ayamnya ini dia masih berserat, masih ada kerasa ayamnya. Ayam udah, kaldu udah, sekarang kita akan bikin ragut ya. Jadi bahan utama kroketnya. Pertama, siapkan butter. Di sini aku menggunakan unsalted butter dari Anchor. Anchor butter ini terbuat dari krim segar berkualitas tinggi. Kalian bisa lihat nih, warnanya tuh sedikit kuning. Ini bukan pakai pewarna ya, melainkan beta karoten pada susu sapi, hasil dari mengkonsumsi rumput hijau.
aromanya juga ciri khas dari pure butter ya. Kalau udah, ini kita masukin terigunya ya. Butter dan terigu yang dimasak untuk mengentalkan saus atau yang di sini untuk ragut ya, ini tuh disebutnya roux. Nah, roux ini perlu kita masak sesaat ya. Pertama dia menggumpal kayak gini, tapi kita masak aja terus di api sedang kecil sampai teksturnya tuh kelihatan agak mencair lagi kayak gini, serta warnanya menggelap dan aromanya juga sedikit toasty, tapi bukan hangus. Kalau kalian apinya terlalu besar tuh kadang jadinya malah gelap banget dan hangus. Makanya kita cukup pakai api sedang kecil aja kayak gini. Dan juga kalau terigunya kurang kemasak, biasa entah itu saus atau ragut yang dihasilkan itu dia aromanya kurang wangi, jadi bau terigu gitu ya, kurang enak. Ini kita masukin kaldu sedikit demi sedikit ya, supaya lebih mudah kecampurnya. Nah, ini kaldunya udah masuk semua ya. By the way, resep lengkap udah aku tulis semuanya di description box, jadi tinggal dicek aja. Sekarang kita akan masukkan juga susu, atau kalau kalian mau lebih creamy bisa juga pakai cooking cream ya. Di sini aku menggunakan Anchor Full Cream Milk. Sama kayak butternya ya, ini juga terbuat dari susu sapi segar berkualitas. Terus kalau udah, kita akan campur dengan ayam suwir yang udah kita siapin tadi. Lalu untuk herbsnya, untuk tambah aroma, aku akan tambahkan daun thyme. Lalu kita akan campur juga dengan mustard, gula, kaldu ayam bubuk, dan terakhir ini sedikit garam. Lalu kita perlu masak lagi sampai ragutnya ini benar-benar matang ya, supaya dia ngeset. Oke, untuk ragutnya ini setengah aku akan campur sama keju, setengah lagi sama mushroom. Ya, untuk yang keju, aku gunakan Anchor Cheddar Cheese Slices. Nih, teksturnya dia lembut, membuat hidangan sederhana lebih istimewa, lebih gurih dan juga lezat, serta aromanya nih lebih harum. Masukkan ke dalam mangkok, kita akan campur dengan sedikit ragut ayamnya tadi. Lalu setengahnya lagi kita akan campur dengan jamur ya, jamurnya ini udah ditumis. Kalau sudah, taruh di mangkok dan tutup seperti ini, biarkan dingin sampai ngeset. Nah, untuk ragutnya ini pastikan dia harus ngeset ya, dinginkan kurang lebih minimal banget ini 3 jam. Karena kalau nggak ngeset udah pasti nanti kita ngebentuknya susah. Ada juga resep yang base-nya roux kayak gini ya, base-nya ragut, itu dia dikentalkannya menggunakan gelatin. Kalau pakai gelatin berarti kan kita perlu tepungnya lebih sedikit tuh. Nanti kroket yang dihasilkan dia lebih melted lagi. Tapi tanpa gelatin, seperti ini aja aku udah coba juga bakalan tetap enak. Oke, ini udah sekitar 3 jam di dalam kulkas, ragutnya udah mau ngeset. Kalau mau lebih ngeset lagi bisa semalaman ya. Sekarang kita akan siapkan dulu tepung pelapisnya. Untuk tepung keringnya kita tinggal pakai tepung terigu polos ya. Yang akan kita persiapkan ini tepung basah untuk melapisi kroketnya. Jadi kalau kalian sebenarnya tepung basahnya mau pakai telur doang boleh. Cuman kalau kita bikin tepung basah kayak gini, dia tuh lebih mencegah si kroketnya untuk bocor ya. Bocor biasanya jadi kopong dan juga minyaknya jadi kotor. Caranya tinggal kita campur aja terigu, telur dan juga air. Terus diaduk rata. Perlu diperhatikan teksturnya dia cukup kental. Tuh, kayak gini ya. Kalau udah, sekarang tinggal kita bentuk ragutnya yang udah dingin. Di sini kita boleh bentuknya pakai sendok atau bisa juga kalau mau lebih gampang, lebih cepat dan juga hasilnya seragam. Ini aku udah siapin scoop ice cream ya. Yang besar untuk ayam jamur dan yang kecil ini untuk yang keju. Untuk yang ayam jamur ini kita akan bentuknya memanjang seperti ini. Tinggal dibentuk aja. Jadi dengan dilapisi ke tepung terigu dulu kayak gini, ini pasti mempermudah untuk ngebentuknya. Jadi nggak lengket. Mengingat memang adonan dari ragutnya ini dia agak cair ya, supaya nanti lumer banget. Terus untuk yang cheese ini memang aku pakai scoop yang lebih kecil, karena kalau misalnya bentuknya bulat terus kegedean, nanti pada saat digoreng dalamnya tuh takutnya masih dingin ya. Jadi kita perlu bentuknya lebih kecil-kecil kayak gini. Kalau udah, sekarang tinggal kita lapis ke tepung basah ya. Ini kita bisa masukin langsung beberapa, terus angkat pakai bantuan garpu kayak gini, langsung dilapisin aja ke breadcrumbs. Lalu untuk yang bulat juga pastinya sama prosesnya.
Oke, sekarang ini bagian yang cukup tricky, yaitu untuk menggorengnya ya. Karena Dutch Croquette ini kan dia dalamnya tuh lumer. Kalau misal kita goreng yang lumer-lumer, once dia bocor, terus keluar, nah itu biasa jadi kopong lah, kalau nggak jadi gosong dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan pertama, kroketnya ini sudah dalam suhu ruang ya, atau at least udah tidak beku. Karena kalau beku digoreng nanti pasti masih dingin. Kedua, kita pakainya api sedang besar, supaya kita akan gorengnya cuma sebentar banget. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru kita masukin kroketnya. Dan yang ketiga, menggoreng kroketnya ini juga nggak boleh overcrowded. Jadi biasa aku goreng per 2-4 pieces aja. Karena kita perlu saat digoreng ini kroketnya langsung luarnya tuh mateng. Jadi itu mencegah bocor kemana-mana juga ya. Gorengnya ini cukup sebentar, paling sekitar 1 menit di api yang panas. Kalau sudah golden brown, tinggal kita angkat aja seperti ini. Terakhir ini untuk cocolannya, kalian bisa pakai mustard, polos nggak usah diapa-apain, tapi supaya lebih masuk lagi ke lidah kita ya. Ini aku mau tambahin cuka, sirup gula, karena kalau pakai gula pasir kadang susah larut, dan juga sedikit garam. Tinggal diaduk rata. Oh ya, ini buat ide juga, kalian bisa sajikan kroket ini pakai roti panggang dan juga olesan mustard ya. Seperti salah satu jajanan populer di Belanda. Ini kroketnya tuh teksturnya kontras banget ya, antara luarnya yang kering dan juga dalamnya tuh yang lumer. Terus pastinya isiannya ini dia wangi ya, dari kaldu, dari butter, terus juga ayamnya berasa. Bisa langsung dimakan gini aja ya, pakai saus mustardnya itu balance banget. Saus mustardnya dia ada asam, segar, atau dimakan sama roti kayak gini juga ini menarik banget. Rasanya jadi kayak sandwich yang pakai saus putih ya, saus putih creamy pastinya, dan juga ada extra crunch dari lapisan luar kroketnya. Dan untuk yang cheese ini pasti idola anak-anak ya, lembut, creamy, harum, dan gurih. Bisa dibuat bersama anak untuk cemilan liburan atau untuk bekal ke sekolah. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk nyetok produk-produk dari Anchor. Kalian bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat, di supermarket, ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Untuk info lebih lengkap, langsung aja kunjungin ke sosial medianya Anchor Indonesia. Kalau Recook Tech kayak Devina Hermanet, Devi seperti di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.